Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ridla Intan Amanda, NPM 2017215000350 dari kelas R7E, dan saya dari kelompok 7. Pada mata kuliah pragmatik kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bentuk pesan dan peristiwa tutur. Bentuk pesan dan peristiwa tutur merupakan bagian dari unsur-unsur konteks atau komponen tutur, yang merupakan hal-hal yang terkait dengan percakapan dalam menentukan makna suatu ujaran. Karena apabila konteks berubah, dapat dipastikan ujarannya pun akan berubah. Dan yang pertama akan saya bahas adalah bentuk pesan atau message. Bentuk pesan merupakan hal yang mendasar dan merupakan salah satu pusat tindak tutur di samping isi pesan. Bentuk pesan menyangkut cara bagaimana sesuatu itu atau topik dikatakan atau diberitakan. Pesan yang hendak disampaikan oleh penutur dapat kita bagi menjadi 3, yaitu bentuk pesan formal, bentuk pesan semi-formal, dan yang ketiga, bentuk pesan non-formal. Yang pertama, bentuk pesan formal. Bentuk pesan formal biasanya pesan yang disampaikan pada acara-acara resmi, seperti pada acara sidang, rapat, kuliah, dan lain-lain. Sedangkan bentuk pesan semi-formal biasanya terjadi pada acara penyuluhan, acara ulang tahun, kendurian, dan lain-lain. Lalu, bentuk pesan non-formal biasanya terjadi pada acara yang bersifat personal atau pribadi. Contohnya, pertemuan keluarga, orang, transaksi jual beli di pasar, dan lain-lain. Kemudian peristiwa tutur atau speech event. Menurut Haer dan Agustina, tahun 1995 pada halaman 61, peristiwa tutur atau speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Contohnya, saat berlangsungnya pertuturan pada sidang di pengadilan negeri dapat dipastikan berbeda dengan saat penyuluhan keluarga berencana, karena sidang di pengadilan negeri situasinya formal, tempat dijaga oleh aparat keamanan, bahasanya pun akan formal. Sedangkan suasana penyuluhan keluarga berencana, tempat menyesuaikan keadaan, situasi, dan bahasanya pun non-formal. Kemudian, Delheims berpendapat dalam Haer dan Agustina tahun 1995 di halaman 62, menurutnya, suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Apa sih speaking itu? Speaking terdiri dari S untuk setting and scene, P untuk participants, E untuk ends, purpose and goal, A untuk act sequences, K untuk key
tone or spirit of act. Kemudian I untuk instrumentalities, N untuk norms of interaction and interpretation. Kemudian yang terakhir G untuk genres. Yang pertama, setting and scene. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda juga. Misalnya, berbicara di lapangan sepak bola, pada waktu ada pertandingan sepak bola, dalam situasi yang ramai, tentu berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu banyak orang membaca dan dalam keadaan sunyi. Di lapangan sepak bola, kita bisa berbicara dengan keras, tapi di ruang perpustakaan harus berbicara sepelan mungkin. Kemudian, partisipan. Partisipan merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar. Kemudian N. N di sini merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Misalnya, peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Namun, para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Contohnya, jaksa ingin membuktikan kesalahan si terdakwa, sedangkan pembela berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Kemudian hakim berusaha memberikan keputusan yang adil. Selanjutnya, act sequence. Act sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran yang berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dan topik pembicaraan. Misalnya, bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta dapat berbeda-beda. Begitu juga dengan isi yang dibicarakan. Lalu key. Key mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Lalu instrumentalities. Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf, atau telepon. Instrumentalities ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialog ragam, atau register. Kemudian ada norm of interaction and interpretation. Norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada genre. Genre sendiri mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi,
puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan simpulan materi hari ini. Bentuk pesan dan peristiwa tutur merupakan bagian dari unsur-unsur konteks. Bentuk pesan menyangkut cara bagaimana sesuatu itu atau topik dikatakan atau diberitakan. Sedangkan peristiwa tutur merupakan saat berlangsungnya pertuturan yang melibatkan penutur dan petutur. Sekian dari saya, untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.